Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini kembali berusaha untuk memadatkan segel kematian. Xiao Yan juga memerintahkan Lei Ji dan Wu Zhen untuk segera memadatkan segel kematian. Setelah beberapa saat Lei Ji pada akhirnya berhasil memadatkan segel kematian pertama miliknya. Sementara itu di sisi lain meskipun Wu Zhen memiliki keterampilan yang lebih lambat, namun pada saat ini Wu Zhen pada akhirnya berhasil memadatkan satu segel spiritual, lalu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini berusaha dengan keras hingga pada akhirnya segel kematian ketiga telah terkondensasi. Semakin banyak segel kematian maka akan semakin banyak ki pembunuhan yang bisa diserap oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali mencoba dan telapak tangan Xiao Yan segera memasuki ki pembunuhan. Bersamaan dengan hal tersebut ki pembunuhan dengan cepat segera memenuhi 3 segel kematian milik Xiao Yan. Segel yang berada di telapak tangan Xiao Yan juga pada saat ini kembali terkondensasi dengan warna merah tua. Kekuatan energi ini juga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan satu segel kematian sebelumnya yang dimiliki oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini merasa sangat senang dan bersamaan dengan Lei Ji dan Wu Zhen yang masih berkonsentrasi, Xiao Yan pada akhirnya tanpa ragu sedikit pun segera melangkah masuk ke dalam ki pembunuhan. Baik Lei Ji maupun Wu Zhen pada saat ini terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Meskipun mereka tahu Xiao Yan orang gila tetapi mereka pada saat ini masih tetap terkejut. Terlebih lagi tidak lama setelah Xiao Yan memasuki ki pembunuhan mereka mendengar adanya suara pertempuran di dalam energi pembunuhan tersebut. Keduanya pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan saat berikutnya sosok Xiao Yan pada akhirnya kembali muncul di hadapan mereka berdua. Xiao Yan pada saat ini terlihat dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Yan lanjut berkata bahwa ternyata teknik tersebut benar-benar berguna. Menjalankan segel kematian ini dapat menahan ki pembunuhan untuk waktu setidaknya 30 menit. Waktu ini sudah cukup menakutkan dan mereka akan bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk menghabisi banyak musuh. Mendengar hal tersebut Lei Ji pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Lei Ji lanjut bertanya bahwa dirinya baru saja mendengar suara perkelahian dan apakah telah terjadi sebuah pertempuran. Xiao Yan sedikit tersenyum dan berkata bahwa ada beberapa orang yang tidak memiliki waktu untuk melarikan diri. Mereka telah kehilangan akal sehat dan telah jatuh dalam posisi kegilaan. Oleh karena itu Xiao Yan hanya berinisiatif untuk membantu mereka melepaskan diri dari penyiksaan dunia ini. Lei Ji pada saat ini sedikit terkejut dan berkata jika begitu permasalahannya maka bukankah Xiao Yan benar-benar telah memanfaatkan orang lain? Xiao Yan sedikit menggaruk kepalanya dan berkata bahwa benda-benda itu tidak lagi berguna bagi mereka. Terlebih lagi meskipun kelompok Xiao Yan memiliki 2 kartu spiritual ungu, dengan menyusutnya ki pembunuhan ini waktu yang mereka miliki benar-benar hampir habis. Oleh karena itu tentu saja mereka perlu melakukan segala cara untuk bisa mengumpulkan 3 kartu spiritual ungu. Lei Ji pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan kembali memerintahkan mereka untuk berfokus dan membentuk 3 segel kematian. Xiao Yan pada saat ini tidak melanjutkan pembentukan segel dan Xiao Yan hanya menunggu mereka berdua menyelesaikan semuanya. Setelah beberapa saat pada akhirnya keduanya telah berhasil membentuk 3 segel kematian. Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan batu giok yang baru saja diambil dari Ao Xiuqi. Batu giok ini adalah batu giok pemakaman kuno. Batu giok ini diperlukan untuk menuju ke reruntuhan keabadian. Xiao Yan berpikir bahwa saat energi pembunuhan semakin menyusut maka sisa-sisa reruntuhan kuno keabadian ini tentu saja sepertinya akan menjadi inti terakhir. Jika begitu permasalahannya maka pertempuran sengit pasti akan segera terjadi di tempat tersebut. Jika seseorang tidak memiliki cukup kartu spiritual di tangannya, jika seseorang tidak memiliki kunci spiritual maka mereka benar-benar akan bertindak gila dan merebut milik orang lain.
di bawah tekanan kuat untuk bertahan hidup, maka mereka pada saat ini benar-benar harus semakin waspada. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan mengajak kelompoknya untuk segera pergi ke area inti dari surga pembunuhan. Mereka pun bergegas menuju ke tengah-tengah kawasan inti di mana terlihat ada sebuah kota yang sangat besar yang berdiri. Kota ini menjadi tempat paling populer dengan ada banyak suara pertempuran yang tidak ada habisnya. Di antara sosok-sosok yang berada di sana ada juga kelompok yang dikenali oleh Xiao Yan, yakni kelompok dari alam Dongsheng. Terlihat Ao Xiuqi pada saat ini menundukkan kepalanya di hadapan pemimpin mereka. Sosok pemimpin ini terlihat marah ketika bertanya kepada Ao Xiuqi apakah batu giok pemakaman kuno benar-benar telah dirampok oleh orang lain. Siapakah orang yang merampoknya dan bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ao Xiuqi pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit di hadapan kerumunan orang-orang dari alam Dongsheng. Sosoknya pada akhirnya menggertakkan gigi dan segera menjelaskan kepada pemimpin mereka yang bernama Qian Sui. Ao Xiuqi berkata bahwa dirinya tidak tahu nama dari orang tersebut, tetapi di antara mereka ada juga orang kuat yang mungkin bahkan lebih kuat daripada senior Qian Sui. Jika dirinya tidak mengeluarkan giok segel pemakaman kuno, mungkin orang-orang dari alam Dongsheng pada saat itu benar-benar telah dihabisi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ao Xiuqi pada saat ini, wanita bernama Qian Sui sedikit mengerutkan kening. Sosoknya berkata, jika begitu permasalahannya, mungkinkah kekuatan orang ini adalah Dogat Bintang 8? Ao Xiuqi pada saat ini sedikit merenung dan kembali mengingat kekuatan sosok yang baru saja dirinya hadapi sebelumnya. Ao Xiuqi pada akhirnya sedikit menggelengkan kepalanya dan bergumam sepertinya itu masih belum bisa dipastikan. Total ada 4 orang di kelompok tersebut dan 3 lainnya tidak perlu untuk ditakuti. Tetapi meskipun begitu, salah seorang di antara mereka benar-benar memiliki kekuatan yang sangat aneh. Tidak ada jejak fluktuasi origin Qi di tubuhnya dan serangannya benar-benar melemahkan kekuatan dari Ao Xiuqi. Mendengar hal tersebut, Qian Sui pada saat ini sedikit mengangguk dan berkata jika dirinya bukan Dogat Bintang 8 maka tidak ada yang perlu ditakuti. Oleh karena itu maka giok segel pemakaman kuno ini harus direbut kembali. Orang-orang ini pasti akan pergi ke reruntuhan kuno keabadian dan tugas mereka hanyalah pergi ke sana dan menunggu kemunculan orang tersebut. Semua orang pada saat ini mengangguk dan mereka pada saat ini segera bergegas pergi. Orang-orang dari alam Dongsheng benar-benar tidak pernah terkalahkan selama periode waktu ini. Mereka pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya alam Dongsheng benar-benar akan dirampok oleh kelompok lain. Dengan begitu maka pada saat ini tentu saja Qian Sui benar-benar merasa sangat marah dan penasaran dengan kelompok Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiao Yan pada saat ini telah sampai di dekat reruntuhan kuno. Melihat banyak sosok yang berterbangan, Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Xiao Yan bergumam bahwa ada banyak sekali orang yang pada saat ini sepertinya akan bisa bertahan. Selain itu jika mereka menatap ke kejauhan terlihat ada bangunan kuno dan sepertinya sisa-sisa keabadian ini ada di tempat tersebut. Lei Ji pada saat ini menganggukkan kepalanya dan kelompok Xiao Yan pada akhirnya kembali bergegas mendekat satu persatu. Di perjalanan Xiao Yan juga pada saat ini mendengarkan beberapa percakapan di antara beberapa kelompok. Di antara mereka ada yang berkata bahwa reruntuhan abadi akan dibuka dalam waktu beberapa hari. Dikatakan bahwa reruntuhan keabadian ini juga benar-benar luar biasa. Itu diciptakan oleh orang kuat yang telah menerobos tingkat keabadian. Dengan begitu maka jika seseorang mendapatkan sedikit warisan maka kekuatannya benar-benar akan dapat meningkat banyak dan manfaat ini benar-benar sangat berguna. Menanggapi hal tersebut salah seorang di antara mereka pada saat ini sedikit tertawa. Sosoknya lanjut berkata meskipun hal tersebut memiliki berkah yang besar tetapi tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan berkah seperti itu. Mereka perlu mendapatkan kartu spiritual dan kunci spiritual yang cukup untuk bisa bertahan hidup.
Terlebih lagi tempat tersebut juga benar-benar menarik banyak tim kuat dari semua alam. Mereka juga memerlukan giok segel pemakaman kuno untuk bisa memasuki reruntuhan tersebut. Sejauh yang dirinya tahu ada beberapa alam yang telah datang dan mereka telah memegang segel tersebut. Alam-alam ini juga memiliki kekuatan yang sangat kuat dan tidak akan mudah bagi mereka untuk bisa merebut segel tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut pada saat ini sosok lainnya menganggukkan kepalanya dan mulai lanjut nimbrung. Sosoknya menjelaskan bahwa dirinya juga mendengar alam Dongsheng ikut berpartisipasi untuk memasuki reruntuhan tersebut, tetapi keberuntungannya benar-benar kurang baik karena dikabarkan segel giok yang mereka miliki telah dirampok. Dengan begitu jika mereka ingin memasuki reruntuhan pemakaman keabadian, maka mereka harus mendapatkan kembali giok segel pemakaman kuno. Tidak mungkin bagi mereka untuk merebut giok dari alam-alam kuat seperti klan Dewa Api kuno Istana Bintang atau wilayah laut. Alam-alam kuat yang telah memiliki segel juga pada saat ini benar-benar telah muncul dan tidak ada yang berani menyenggol mereka. Semua orang pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria. Mereka pada saat ini benar-benar sangat penasaran dengan siapakah sosok yang bisa merampok benda-benda berharga dari alam Dongsheng. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih melakukan perjalanan. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening setelah mendapatkan sebuah kabar. Dari perbincangan di sekitar Xiao Yan mengetahui bahwa pada saat ini telah dilakukan sayembara oleh alam Dongsheng. Bagi siapapun yang berhasil menangkap kelompok Xiao Yan mereka akan diberikan hadiah kunci spiritual dan tablet spiritual ungu. Pada saat ini terlihat banyak orang berkumpul dan melihat pemberitahuan yang menggambarkan kelompok Xiao Yan. Penampilan dari kelompok Xiao Yan pada saat ini telah dilukis di atas sebuah kertas. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan terlihat sedikit marah saat menatap ke arah pengumuman yang berisi wajah dan tubuh dari kelompok Xiao Yan. Hal yang pada saat ini membuat Xiao Yan merasa sedikit marah adalah bahwa gambar ini benar-benar tidak menggambarkan tubuh fisik Xiao Yan. Gambar ini benar-benar terlihat sangat jelek dan tidak sesuai. Namun hanya gambar Lei Ji yang pada saat ini terlihat sangat realistis dan Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Xiao Yan seketika menyadari bahwa sepertinya gambar ini telah digambar oleh Ao Xiuqi. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan niat membunuh pada akhirnya muncul di dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan lanjut bergumam jika Xiao Yan tahu mereka akan menyebabkan hal ini. Mak Xiao Yan benar-benar akan langsung menghabisi mereka pada saat itu. Mendengar hal tersebut Lei Ji pada saat ini hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Namun bersama dengan hal tersebut pada saat ini segera terjadi keheningan di sekitar. Menyadari hal ini Xiao Yan pun seketika menoleh ke arah kerumunan yang pada saat ini mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan. Tampaknya mereka segera menyadari bahwa ini adalah sosok yang dicari oleh alam Dongsheng. Mereka semua pada saat ini memiliki mata yang dipenuhi dengan ketertarikan dan niat membunuh ketika menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Informasi mengenai kelompok Xiao Yan beserta dengan kekuatannya pada saat ini telah dituliskan di dalam pemberitahuan. Mereka pada saat ini sama sekali tidak takut meskipun ada juga klon iblis keabadian yang tertulis di dalam pengumuman. Hal itu dikarenakan kekuatan klon iblis keabadian hanya ditulis tidak memiliki fluktuasi origin ki. Dengan begitu maka mereka tidak akan menyadari ancaman apa yang akan bisa diberikan oleh klon iblis keabadian. Terlebih lagi klon iblis keabadian juga pada saat ini berada di cincin penyimpanan luar angkasa. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening ketika menatap ke arah orang-orang yang pada saat ini tampaknya benar-benar berniat mengincar Xiao Yan. Mereka pada akhirnya melangkah satu demi satu mendekati kelompok Xiao Yan dengan tatapan ganas. Namun sesaat kemudian tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kejauhan. Suara tersebut memerintahkan mereka semua untuk menyingkir.
Semua orang seketika tertegun dan menoleh menatap ke arah sumber suara. Mereka seketika terkejut melihat sosok yang baru saja muncul. Banyak perbincangan di tengah-tengah keterkejutan melonjak setelah melihat sosok yang bernama Yan Qi datang. Kerumunan pada saat ini sedikit terkejut dan memutuskan untuk mundur. Sementara itu sosok yang bernama Yan Qi pada saat ini segera memimpin kelompoknya untuk mendekati Xiao Yan. Yan Qi pada saat ini lanjut segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Yan Qi. Dirinya pada saat ini tidak perlu menangkap Xiao Yan untuk diserahkan ke alam Dongsheng. Selama Xiao Yan menyerahkan segel pemakaman kuno kepadanya, maka dirinya akan melepaskan Xiao Yan dan kelompoknya pergi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit tersenyum dan tidak berkata apapun. Xiao Yan mengabaikan orang-orang ini dan berbalik sebelum akhirnya berjalan bergegas menuju ke kota. Melihat perilaku acuh tak acuh dari Xiao Yan ini, mata Yan Qi pada saat ini sedikit menyipit. Origin Qi yang agung seketika mengembun di tinjunya dan sosoknya segera melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak menoleh, tetapi pada saat berikutnya begitu tinju ini mendekat tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Kekuatan yang kuat pada saat ini segera menyapu dari pusat benturan dengan tangan Yan Qi yang benar-benar patah. Tinju yang berhadapan dengan Yan Qi juga pada saat ini segera menghantam dada Yan Qi dan sosoknya terlempar mundur. Yan Qi berguling dan terjatuh dengan keras dengan seteguk darah yang keluar dari mulutnya. Seluruh gerbang kota pada saat ini benar-benar kembali berubah menjadi sunyi. Semua orang memandang ke arah Yan Qi yang pada saat ini terlihat terjatuh dengan penuh kemaluan. Dirinya merupakan dogat bintang 7 dan dirinya benar-benar dipukul mundur hanya dengan satu pukulan. Selain itu yang menjadi lawan dari Yan Qi adalah Lei Ji yang merupakan seorang wanita dengan kekuatan di tingkat dogat bintang 6. Bersamaan dengan semua orang yang tercengang pada saat ini, Xiao Yan pada akhirnya berbalik dan menatap ke arah Yan Qi. Xiao Yan lanjut berkata kepada Wu Zhen agar Wu Zhen segera mengumpulkan semua tablet spiritual orang-orang ini. Pemimpin mereka sudah tidak berdaya, terlebih lagi kelompok Xiao Yan masih membutuhkan satu tablet spiritual ungu. Wu Zhen pada saat ini segera menganggukkan kepalanya dan segera bergegas menuju ke arah Yan Qi. Yan Qi pada saat ini hanya bisa terdiam menatap ke arah Lei Ji dengan penuh tatapan ngeri. Meskipun pukulan Lei Ji ini tidak berakibat fatal, tetapi dirinya pada saat ini tidak menyangka pukulan Lei Ji akan bisa bersaing dengannya yang merupakan bintang 7 dogat. Memikirkan hal ini, Yan Qi menyadari bahwa jika dirinya bersikeras untuk melawan mungkin dirinya akan kehilangan nyawanya di tempat ini. Pada akhirnya sosoknya hanya bisa menggertakkan gigi dan segera menyerahkan cincin penyimpanannya ke pemimpin Wu Zhen. Wu Zhen menyerahkan cincin penyimpanan tersebut kepada Xiao Yan dan pada saat ini ada lebih dari 50 kartu spiritual. Setelah melihat semuanya, Xiao Yan pada saat ini segera menyipitkan matanya ke arah Yan Qi. Xiao Yan lanjut tersenyum dan berkata kepada Lei Ji bahwa sepertinya Lei Ji benar-benar mengeluarkan tinju yang lemah. Lei Ji segera menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Lei Ji lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka dirinya akan kembali mengeluarkan pukulan yang lebih kuat. Setelah selesai berbicara, Lei Ji pada saat ini perlahan melangkah maju ke arah Yan Qi. Melihat hal ini, Yan Qi seketika terkejut dan benar-benar merasakan ketakutan. Sesaat kemudian Yan Qi segera merentangkan telapak tangannya dan sebuah tablet spiritual ungu segera muncul. Sosoknya segera menyodorkan tablet spiritual kepada Lei Ji dan berkata bahwa dirinya benar-benar membutuhkan belas kasihan dari Tuan. Dirinya benar-benar tidak memiliki kunci spiritual dan hanya ada tablet spiritual berwarna ungu. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada akhir menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan akan mengampuninya untuk saat ini. Sosok Lei Ji pada akhirnya tiba-tiba berhenti dan pada saat ini memutuskan untuk kembali mundur.
Sementara Wu Zhen segera mengulurkan tangannya dan mengambil tablet spiritual berwarna ungu. Wu Zhen lanjut menyerahkan tablet spiritual ini kepada Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini terlihat gembira. Xiao Yan pun segera kembali fokus pada tujuan mereka. Xiao Yan tidak ingin banyak membuang waktu dan Xiao Yan segera mengajak kelompoknya untuk bergegas. Sementara itu di pusat dari runtuhan kuno pada saat ini telah banyak sosok yang terlihat berdiri. Di tengah kota bobrok ini terdapat sebuah aula yang megah yang langsung terlihat sangat kontras. Aula megah tersebut terletak di tengah dan aula tersebut pada saat ini telah ramai dikunjungi oleh orang. Banyak tim yang memancarkan fluktuasi aura yang kuat dan tentu saja yang paling menindas adalah beberapa tim yang berdiri di ujung aula. Ada juga orang-orang dari alam Dongsheng yang pada saat ini berada di antara kerumunan. Di sebelah alam Dongsheng ada juga orang-orang dari alam lautan surgawi dan keduanya pada saat ini melakukan perbincangan. Pemimpin dari alam laut surgawi pada saat ini segera berbicara kepada Qian Sui. Sosoknya berkata, kapankah alam Dongsheng tiba di tempat ini? Selain itu bagaimana mungkin bisa giok segel pemakaman kuno dirampok oleh orang lain? Terlebih lagi dengan tidak adanya benda tersebut mengapa kelompok dari alam Dongsheng berada di tempat ini? Mendengar hal tersebut Qian Sui pada saat ini segera memandang pria yang memimpin orang-orang dari alam laut surgawi. Sosoknya lanjut berkata perlahan kepada pria yang merupakan pemimpin dari alam ini yang bernama Zhuo Tianlu. Qian Sui dengan ekspresi suram segera berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar memiliki waktu untuk melakukan penyindiran, namun dirinya pada saat ini ingin menyarankan kepada Zhuo Tianlu mengapa mereka tidak mencari tahu bagaimana Qin Shi mati. Apakah mereka tidak ingin tahu siapakah sosok yang menghabisi anggota mereka? Mendengar apa yang dikatakan oleh Qian Sui pada saat ini Zhuo Tianlu pun sedikit terkejut. Ekspresinya terlihat muram karena bagaimanapun Qin Shi adalah salah satu orang teratas di alam laut surgawi, oleh karena itu kematiannya secara alami akan berdampak besar pada alam mereka. Mata Zhuo Tianlu menjadi gelap ketika memikirkan hal ini dan berpikir bahwa jika dirinya dapat menemukan orang yang menghabisi Qin Shi, dirinya benar-benar tidak akan menyerah dan benar-benar akan membalaskan dendam Qin Shi. Zhuo Tianlu pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini tidak lagi ingin terjebak dengan topik tersebut. Sosoknya pada akhirnya lanjut menatap dan mulai berbicara kepada Qian Sui. Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya sejujurnya tahu tujuan dari Qian Sui berada di tempat ini. Namun apakah Qian Sui benar-benar yakin bahwa orang tersebut akan datang ke tempat ini? Menanggapi hal tersebut Ao Xiuqi yang berada di belakang segera menjawab dengan tegas bahwa orang tersebut pasti akan datang. Dirinya bisa merasakan keberadaan dari giok segel pemakaman kuno yang telah dirinya dapatkan sebelumnya. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar Ao Xiuqi pada akhirnya seketika menoleh dan lanjut bergumam sepertinya giok segel pemakaman kuno ke-8 telah tiba. Sesaat setelah perkataannya terdengar pada saat ini beberapa tim yang berada di sekitar yang memegang giok segel pemakaman kuno yang sama tiba-tiba mulai bergetar. Giok-giok ini seketika mulai meledak dan memancarkan cahaya yang sangat terang. Beberapa tim ini segera mengangkat mata mereka untuk menatap ke arah langit di luar aula utama. Kesunyian pada saat ini seketika melanda di sekitar dengan banyak sosok yang pada saat ini memfokuskan diri satu demi satu. Sesaat kemudian pada akhirnya tiba-tiba terjadi ledakan di ujung kejauhan. Suara gemuruh bercampur dengan guntur dan api pada saat ini menyebar ke segala arah. Ada banyak jeritan yang menyebar dengan banyak sosok yang pada saat ini terlempar mundur. Orang-orang ini seketika dipenuhi dengan nyala api di tubuh mereka dan mereka benar-benar terbakar. Orang-orang ini adalah orang-orang yang pada saat sebelumnya benar-benar menghalangi perjalanan Xiao Yan. Begitu melihat orang-orang ini yang dikalahkan, semua orang pada saat ini menyipit mata masing-masing. Orang-orang yang baru saja dikalahkan ini adalah Dogat Bintang 6.
mereka langsung dihabisi oleh api dan guntur yang menyebar di tubuh masing-masing. Ekspresi dari Qian Sui di kejauhan juga pada saat ini sedikit membeku melihat kelompok yang baru saja muncul. Qian Sui pada akhirnya sedikit memiringkan kepalanya ke arah Ao Xiuqi dan bertanya apakah itu adalah kelompok yang mereka maksud. Ao Xiuqi, Guao dan Ju Jie pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiaoyan yang baru saja muncul dengan ekspresi ketakutan. Ketiganya sesaat kemudian pada akhirnya segera berkata bahwa ini adalah kelompok mereka. Qian Sui pun mengerutkan kening seolah-olah dirinya menyadari ada sesuatu yang salah ketika menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Qian Sui pun segera bertanya bukankah mereka berkata bahwa ada 4 orang di kelompok ini, namun mengapa pada saat ini hanya ada 3 yang muncul di kelompok ini? Ao Xiuqi juga pada saat ini menyipitkan matanya dan dirinya tidak bisa menemukan keberadaan satu sosok lainnya. Ao Xiuqi benar-benar bingung melihat ke arah kelompok Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata bahwa sangat jelas kelompok ini memiliki 4 orang anggota. Tampaknya 1 orang yang dirinya katakan yang tidak memiliki fluktuasi origin Qi pada saat ini belum muncul. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ao Xiuqi, Qian Su pada saat ini memiliki perasaan setengah percaya terhadap perkataan Ao Xiuqi, namun hal tersebut tidak menjadi permasalahan baginya sekarang, karena Xiaoyan telah muncul. Qian Sui secara alami akan mengambil tindakan untuk memulihkan nama dari alam Dongsheng. Qian Sui pada akhirnya segera maju selangkah dengan origin Qi yang kuat yang menyebar dari tubuhnya. Ada banyak pandangan yang pada saat ini seketika menoleh ke arah Qian Sui dan mereka benar-benar merasa kagum. Sementara itu Qian Sui segera bertanya kepada Xiaoyan apakah dirinya yang merampok semua batu spiritual dan segal giok pemakaman kuno dari alam Dongsheng. Xiaoyan di kejauhan pada saat ini berjalan perlahan dan tidak terburu-buru menjawab pertanyaan dari Qian Sui. Sesaat kemudian Xiaoyan mengangkat kepalanya dan setelah tersenyum, barulah Xiaoyan pada saat ini segera berkata apakah dirinya adalah pemimpin dari alam Dongsheng. Pada saat ini batu giok pemakaman kuno telah berada di tangan Xiaoyan dan itu telah sepenuhnya menjadi milik Xiaoyan. Mata dari Qian Sui seketika menjadi dingin mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata karena dirinya telah berbicara dengan cara seperti itu maka dirinya benar-benar akan segera terbunuh. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan segera kembali berbicara dengan tegas. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak akan melepaskan mereka lagi. Xiaoyan telah membiarkan mereka dari alam Dongsheng pergi berkali-kali. Selain itu mereka juga benar-benar pecundang karena mereka tidak tahu terima kasih, memikirkan konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan maka mereka pada saat ini benar-benar harus dihabisi. Meskipun Xiaoyan pada saat ini terlihat tenang tetapi mata Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan niat membunuh ketika menatap ke arah orang-orang dari alam Dongsheng. Sementara itu di sisi lain mata dari Qian Sui juga pada saat ini memancarkan niat membunuh yang kuat. Sosoknya pada saat ini hanya sedikit senyum dan sesaat kemudian sesosok tubuh pada saat ini bergegas keluar dengan fluktuasi kekuatan Dogat bintang 6. Sosok ini bergegas melesat dari belakang Qian Sui dengan tinju yang terkepal ke arah Xiaoyan. Origin Qi yang agung seketika berguling melapisi tinju dari sosok tersebut. Menghadapi serangan tiba-tiba dan sengit ini Xiaoyan pada saat ini masih tidak bergerak sama sekali. Di bawah tatapan semua orang begitu tinju ini mendekat barulah Xiaoyan mengambil tindakan dengan tinju yang pada saat ini dilesatkan. 2 tinju saling bertabrakan dan ledakan keras pada saat ini seketika bergema. Sesaat kemudian semua orang pada saat ini seketika terkejut melihat sosok yang seketika terlempar mundur. Sosok ini seketika terjatuh ke belakang dengan seteguk darah yang keluar dari mulutnya. Busur petir juga pada saat ini menyambar di lengannya dan separuh lengannya terlihat berwarna hitam seolah-olah telah terbakar. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera lanjut mulai berbicara.
Xiao Yan berkata bahwa kedatangannya ke sini bukan untuk memberikan batu giok pemakaman kuno. Xiao Yan pada saat ini ingin menghabisi orang-orang dari alam Dongsheng. Oleh karena itu sebaiknya mereka pada saat ini jangan bermain-main dengan Xiao Yan. Seluruh aula pada saat ini segera meledak dengan keterkejutan mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu ekspresi dari Qian Sui pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi gelap. Sosoknya pada akhirnya kembali melangkah maju dengan origin Qi yang agung yang kembali melesat keluar dari tubuhnya. Sosoknya lanjut memerintahkan anak buahnya yang pada saat sebelumnya menyerang untuk mundur. Qian Sui lanjut berkata bahwa mereka tidak boleh menyia-nyiakan banyak waktu. Oleh karena itu biarkan dirinya pada saat ini menangani kelompok ini. Setelah selesai berbicara pada saat ini semua orang kembali dikejutkan dengan lautan bintang yang muncul di belakang Qian Sui. Bahkan Zhuo Tianlu di samping tidak bisa menahan untuk tidak bersemangat. Zhuo Tianlu pada saat ini memandang ke arah Qian Sui dan mulai berbicara sambil tersenyum. Zhuo Tianlu menjelaskan bahwa dengan 50 juta origin Qi, dirinya tidak menyangka bahwa Qian Sui telah mencapai tahap akhir dari Dogat Bintang 7, pantas saja sosoknya benar-benar begitu percaya diri di dalam pertempuran. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan memandang ke arah Qian Sui dengan mata yang sedikit menyipit. Xiao Yan juga pada saat ini maju selangkah dan hal tersebut mengejutkan semua orang. Kerumunan pada saat ini benar-benar kaget karena di mata mereka Lei Ji adalah yang terkuat di antara kelompok ini. Sementara itu Xiao Yan hanyalah seorang Dogat Bintang 5. Diperkirakan dengan kekuatannya ini Qian Sui akan bisa menghabisinya hanya dengan satu telapak tangan. Qian Sui juga pada saat ini sedikit meledek ketika menatap ke arah Xiao Yan yang bergegas maju. Sosoknya pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah dirinya berada di sini untuk mati. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera tertawa meledek. Di mata Xiao Yan pertarungan yang begitu sengit seperti ini tidak lagi penting. Xiao Yan juga tidak memiliki rasa takut sedikit karena Xiao Yan hanya mencari pengalaman di dalam pertempuran. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa kesenjangan kekuatan mereka memang agak besar, tetapi mereka tidak akan bisa mengetahui siapakah yang akan keluar sebagai pemenang sebelum mereka mencoba untuk bertempur di warung Budeyanti yang melegenda.